Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah saya yang berjudul mengulas titik perbedaan antara pemikiran ekonomi klasik dengan pemikiran ekonomi Keynesian oleh ilmiah Rianiti Putri Maslaka dengan NIM 210231100100164 Ekonomi Pembangunan kelas D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Oke, di sini saya menjelaskan pemikiran ekonomi klasik dan pemikiran ekonomi Keynesian terlebih dahulu. Pemikiran ekonomi klasik, teori ekonomi klasik adalah pemikiran tentang keadaan ekonomi yang benar-benar didesak oleh keadaan masyarakat pada zamannya dan kemudian berusaha menyusun teori ekonomi yang dapat menolong memberikan jawabannya. Tokoh-tokoh antara lain Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Karl Marx. Teori ekonomi klasik timbul sebagai sintesis dari analisis Karl Marx yang meramalkan kejatuhan sistem kapitalis yang bertitik tolak dari teori nilai kerja dan tingkat upah. Tokoh-tokohnya antara lain Alfred Marshall, Leon Walras, W. Santley, Jevon, dan Charmager. Ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. The Wealth of Nation karya Adam Smith pada tahun 1776 dianggap sebagai penanda dimulainya era ekonomi klasik. Aliran ini mengemuka hingga pertengahan abad ke-19 dan kemudian digantikan oleh ekonomi neoklasik yang lahir di Britania Raya pada tahun 1870. Definisi ekonomi klasik diperdebatkan oleh sejumlah pakar, terutama pada periode 1830 sampai 1870-an. Dan berlanjutan ke ekonomi neoklasik. Istilah ekonomi klasik awalnya dicetuskan oleh Karl Marx untuk merujuk pada ekonomi Ricardian, aliran ekonomi yang dikembangkan oleh David Ricardo dan James Mill, serta pendahuluannya. Namun, pengguna istilah ini kemudian diperluas untuk merujuk pada semua pengikut Ricardo. Teori klasik dalam ekonomi berasumsi bahwa pasar bisa mengatur dirinya sendiri. Lebih tepatnya, masalah tersebut disebut dengan sistem pasar, yaitu adalah sesuatu sistem yang bisa mengatur dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari manusia. Maksudnya adalah bekerja secara sendiri dari pemerintah dan penawaran dalam pasar, namun bukan berarti tidak ada hubungannya dengan negara. Pasar terdapat hubungan dengan negara atau pemerintah, tapi tidak secara langsung, atau yang disebut dengan invisible hand. Di dalam teori klasik ini terdapat dua konsep utama, yaitu pasar yang mengatur diri sendiri dan teori nilai dan distribusi. Prinsip utama dalam mazhab klasik adalah kepentingan pribadi atau self-interest dan semangat individualisme atau yang disebut laissez-faire. Kepentingan pribadi merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi dan kekuatan untuk mengatur kesejahteraannya sendiri. Berdasarkan prinsip tersebut, para penganut mazhab klasik percaya bahwa sistem ekonomi liberal atau sistem di mana setiap orang betul-betul bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi apa saja bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara otonomi. Sistem ekonomi liberal di mana campur tangan pemerintah dalam kegiatan sangat kecil atau dapat dianggap tidak ada. Menurut mazhab klasik dapat menjamin tercapainya tingkat kegiatan ekonomi nasional optimal atau yang disebut dengan full employment level of activity dan untuk alokasi sumber daya, baik sumber daya alam maupun faktor-faktor produksi lainnya di dalam berbagai kegiatan ekonomi secara efisien. Selanjutnya, sedangkan ruang lingkup pemikiran ekonomi klasik meliputi kemerdekaan alamiah, pemikiran pesimistis, dan individu serta negara. Landasan kepentingan pribadi dan kemerdekaan alamiah mengkritik pemikiran ekonomi sebelumnya dan kebebasan individulah yang menjadi inti pengembangan kekayaan bangsa. Dengan demikian, politik ekonomi klasik pada prinsip laissez-faire. Sementara itu, asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Teori harga merupakan bagian sentral dari mazhab klasik dan mengajarkan bahwa produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar dengan melalui mekanisme permintaan atau demand dan penawaran supply akan menuju kepada suatu keseimbangan equilibrium
Jadi, dalam susunan kehidupan ekonomi yang didasarkan atas milik perseorangan, inisiatif dan perusahaan orang perorangan. Lalu ada pemikiran ekonomi Keynesian. Pemikiran ekonomi aliran Keynesian ini dipelopori oleh John Maynard Keynes muncul untuk mengatasi krisis yang melanda Eropa pada 1930-an pasca Perang Dunia I. Pada saat itu, teori klasik dan neoklasik sudah tidak mampu lagi menjelaskan fenomena yang terjadi dan mengatasi krisis yang dihadapi. Buku The General Theory of Employment, Interest and Money merekomendasikan agar perekonomian tidak begitu saja diserahkan pada mekanisme pasar, namun diperlukan pemeran pemerintah dalam sistem perekonomiannya, yang justru dalam teori klasik dan neoklasik peran pemerintah diharapkan. Inti dari ideologi Keynesme adalah untuk mengatasi masalah ekonomi, pemerintah harus melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional. Kegiatan produksi dan pemilihan faktor-faktor produksi masih dapat dipercayakan kepada swasta, tetapi pemerintah wajib melakukan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian. Misalnya saja, dalam masalah depresi pemerintahan harus bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung dapat menyerap tenaga kerja yang tidak dapat bekerja pada swasta. Walaupun hal itu dapat menyebabkan defisit dalam anggaran belanja negara. Dalam hal ini, Keynes tidak percaya pada sistem liberalisme yang mengkoreksi diri sendiri untuk kembali pada posisi full employment secara otomatis. Full employment hanya dapat dicapai dengan tindakan-tindakan terencana, bukan datang dengan sendirinya. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campur, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh pengembangan keluaran potensial. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak ekonomi, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintahan meningkatkan pengeluarannya, uang yang berada di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya, sehingga permintaan agregat bertambah. Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi dan kondisi perekonomian akan kembali tingkat normal. Lalu ada perbedaan antara pemikiran ekonomi klasik dengan pemikiran ekonomi Keynesian dari aspek filosofi ekonomi, nilai ekonomi yang diharapkan, instrumen kebijakan yang digunakan. Lalu yang pertama ada aspek filosofi ekonomi. Dari ekonomi klasik perekonomiannya yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Apabila para produsen menaikkan produksi mereka atau menciptakan jenis-jenis barang yang baru, maka dalam perekonomian pada umumnya tidak pernah berlaku kekurangan permintaan. Dengan perkataan lain, penawaran yang bertambah akan secara otomatis menciptakan pertambahan permintaan. Pemikiran ekonomi klasik dijelaskan bahwa penggunaan beberapa asumsi-asumsi yang diantaranya sistem ekonomi laissez-faire, aktivitas ekonomi di pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja diatur sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Semua harga barang, jasa, dan faktor-faktor produksi fleksibel mengikuti permintaan dan penawaran atau yang disebut self-adjusting assumption. Berlakunya hukum supply creates its own demand, penawaran yang akan mendorong permintaan, motivasi masyarakat memegang atau membutuhkan uang hanya membutuhkan kebutuhan transaksi. Karena itu, fungsi uang dalam model klasik hanya sebagai unit of account dan medium of change,
Asumsi ini dikenal sebagai neutrality money assumption. Selanjutnya, pada pemikiran ekonomi klasik, kepentingan pribadi merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi dan kekuatan untuk mengatur kesejahteraan sendiri. Berdasarkan prinsip tersebut, para penganut mazhab klasik percaya bahwa sistem ekonomi liberal atau sistem di mana setiap orang-orang betul bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi apa saja bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara otomatis. Dan untuk sistem ekonomi liberal, di mana campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi sangat kecil atau dapat dianggap tidak ada. Menurut mazhab klasik dapat menjamin tercapainya tingkat kegiatan ekonomi nasional optimal atau full employment level of activity dan alokasi sumber daya, baik sumber daya alam maupun faktor-faktor produksi lainnya di dalam berbagai kegiatan ekonomi secara efisien. Ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Adam Smith menyebutkan dengan metafor tangan tak terlihat yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa adanya campur tangan dari luar. Ekonomi klasik menekankan pada penerapan harga fleksibel baik segi upah maupun barang. Penekanan lainnya terdapat pada hukum Say, penawaran penciptaan permintaan sendiri. Artinya produksi agregat akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai semua pengeluaran yang dihasilkan. Berbeda dengan Keynes yang menyatakan bahwa harus ada penghematan pengeluaran uang atau pemakaian instrumen pembiayaan lainnya untuk membiayai pengeluaran dan menutupi biaya produksi. Postulan lainnya yang ditekan oleh ekonomi klasik adalah keseimbangan antara tabungan dan investasi dengan asumsi bahwa suku bunga fleksibel akan selalu menjaga equilibrium. Selanjutnya, terdapat ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian ini perekonomiannya berjalan dengan paham laissez-faire seperti keinginan kaum klasik dan neoklasik. Paham tersebut didasarkan atas pendapat J. Besa yang mengatakan bahwa penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaannya sendiri atau yang disebut dengan supply creates its own demand. Melalui paham tersebut, setiap perusahaan pada saat itu berlomba-lomba menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Akibatnya, terjadi fenomena di mana produksi meningkat yang tidak terkendali. Sehingga pada tahun 30-an dunia mengalami dahsyatnya krisis ekonomi atau depresi besar-besaran yang menyebabkan perekonomiannya ambruk, pengangguran merajalela, dan inflasi meningkat. Dalam pemikiran ekonomi, mazhab Keynes telah menjadi tonggak bagi perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan memilih pengaruh yang besar. Dengan latar belakang yang mengacu pada fenomena krisis ekonomi tersebut, maka Keynes memeriksa kembali asumsi-asumsi dasar dari mazhab klasik dan neoklasik. Maka mazhab Keynes merupakan pemikiran barunya dalam pendobrakan terhadap mazhab klasik. Adapun tokoh ekonomi pendukung mazhab Keynes ini salah satunya adalah Alvin Hansen yang paling mengagumi karya-karya Keynes dan sebagai salah satu tokoh yang mengembangkan pemikiran Keynes di Harvard University, Amerika Serikat. Selain itu, Alvin Hansen pun telah berhasil menyusun secara sistematis rangkaian pemikiran dan dasar Keynes dalam suatu kerangka analisis yang rapi dan utuh. Kesimpulan dari materi yang sebelumnya dapat disimpulkan dan memaparkan perbedaan yang mendasar dari kedua pemikiran, yakni pemikiran ekonomi klasik dan pemikiran ekonomi Keynesian dari beberapa aspek. Pada pasar barang, keduanya sangat berbeda. Perbedaan pasar barang menurut Keynesian dengan klasik terletak pada hukum Say, bahwa permintaan sama dengan penawaran sehingga tidak akan terjadi kelebihan atau kekurangan permintaan atau penawaran. Menurut Keynes, permintaan barang tidak selalu sama dengan penawaran karena tidak sesuai income yang dibelanjakan. Tetapi sebagian dari pendapatan tersebut akan disimpan dalam bentuk tabungan atau saving. Dan pada pasar tenaga kerja juga terjadi perbedaan di keduanya, yakni pada teori klasik yang menganggap permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja selalu seimbang atau equilibrium karena harga-harga fleksibel. Maka menurut Keynes, pasar tenaga kerja jauh dari seimbang karena upah tidak pernah fleksibel sehingga permintaan dan penawaran hampir tidak pernah seimbang sehingga pengangguran sering terjadi.
Dan pada pasar uang, perbedaan teori klasik dan Keynesian dalam hal uang adalah, dan ini yang merupakan perbedaan besar. Keynes tidak setuju dengan pendapatan bahwa permintaan uang hanya ditentukan oleh kebutuhan transaksi, di mana transaksi ini dipengaruhi oleh volume barang, harga barang, dan kecepatan perputaran uang. Menurut Keynesian, permintaan uang ditentukan oleh 3 faktor, yaitu kebutuhan transaksi atau transaksi motif, kebutuhan untuk berjaga-jaga atau precautionary motif, dan kebutuhan untuk berspekulasi atau spekulasi motif atau investasi. Lalu ada aspek nilai ekonomi yang diharapkan. Ekonomi klasik. Pada pemikiran ekonomi klasik ini, sistem yang dianut adalah sistem ekonomi liberal, di mana pemerintah campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi sangat kecil, bahkan dapat dianggap tidak ada. Dengan demikian, peranan pemerintah dapat diharapkan harus dibatasi seminimal mungkin. Karena apa yang dapat dikerjakan oleh pemerintah dapat dikerjakan oleh swasta dengan lebih efisien. Pemerintahan diharapkan hanya mengerjakan kegiatan yang betul-betul tidak dapat dilakukan oleh swasta secara efisien, seperti di bidang pertahanan, hukum, dan sebagainya. Supaya aspek perekonomian dijalankan dapat berjalan dengan efisien dan mampu menghasilkan tingkat GDP yang full employment secara otomatis, yang juga dikenal sebagai self-regulating atau mengatur diri sendiri secara otomatis. Pada suatu waktu tertentu GDP mungkin saja berada di bawah atau di atas tingkat full employment, tetapi akan segera kembali ke tingkat full employment semula. Berdasarkan pada keyakinan bahwa kesempatan kerja penuh akan selalu tercapai, ahli-ahli ekonomi klasik seterusnya berkeyakinan bahwa tingkat output negara atau pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan faktor-faktor produksi dalam suatu negara menghasilkan barang dan jasa. Semakin benar kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa, semakin besar pula pendapatan nasional yang diciptakan. Kemampuan suatu negara dalam menghasilkan pendapatan nasional. Selanjutnya, beberapa tokoh dari teori ekonomi klasik sendiri membeberkan penjelasan bagaimana ekonomi yang diharapkan untuk kedepannya. Adam Smith mengharapkan bahwa produksi barang-barang dan jasa dapat menjadikan sumber utama bagi kemakmuran suatu negara. Dan Adam Smith menilai bahwa sumber daya manusia merupakan faktor produksi paling utama sehingga pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil. Karena itu, pada faktor produksi barang-barang di teori klasik ini membutuhkan sumber daya manusia untuk menjadikan faktor-faktor untuk meningkatkan kemakmuran bagi suatu negara. Selanjutnya ada Jean-Baptiste Say. Ia berkontribusi yang paling signifikan, yakni pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Pendapatan tersebut disebut sebagai hukum Say yang didasarkan pada asumsi pada nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Hal ini berarti bahwa setiap ada produksi akan diikuti oleh pendapatan yang besarnya persis sama dengan nilai produksi tersebut. Berdasarkan pada asumsi tersebut, maka peningkatan produksi akan selalu diiringi oleh pendapatan yang akhirnya juga diiringi oleh peningkatan permintaan. Jadi, pada perekonomian yang menganut pasar persaingan sempurna, tidak akan pernah terjadi kelebihan penawaran atau akses supply. Padahal ini, dalam perekonomian yang menganut pasar persaingan sempurna, tidak akan pernah terjadi kelebihan penawaran. Yang ada-adanya peningkatannya, produksi akan selalu beriringan juga kepada pemasukan pendapatan. Inilah disampaikan dan diharapkan oleh J.B. Say dalam teori klasik ini. Lalu ada ekonomi Keynesian. Pemikiran ekonomi Keynesian menghendaki pemerintah melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam pengendalian perekonomian nasional yang diterapkan setelah era Orde Baru membawa dampak buruk pembangunan, yaitu konglomerasi dan bisnis yang syarat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diiringi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tanpa secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.
Untuk mengatasi permasalahan perekonomian Indonesia, teori ekonomi yang digunakan adalah nilai-nilai moral bangsa dan identitas bangsa Indonesia menjadi pijakan sistem ekonomi kita. Dan saatnya bagi para ekonom ataupun yang menganggap dirinya ekonom merubah paradigma dan filosofi teori ekonomi yang dianut dapat menerapkan sistem ekonomi yang berdasarkan karakteristik dan identitas bangsa Indonesia. Tokoh dari berbagai pengalaman bangsa-bangsa besar, pembangunan ekonomi akan terus berkelanjutan tanpa harus menjual negara dan bangsanya. Pemikiran Keynes dianggap sebagai awal dari pemikiran ekonomi modern yang banyak melakukan pembaruan terhadap doktrin-doktrin klasik dan neoklasik. Keynes melalui teori dalam bukunya General Theory of Employment, Interest and Money yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan. Maka, intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumber daya mencapai sasarannya. Teori ekonomi Keynesian yang dipelopori oleh John Maynard Keynes muncul untuk mengatasi krisis yang melanda Eropa pada 1930-an pasca Perang Dunia I. Pada saat itu, teori klasik dan neoklasik sudah tidak mampu lagi menjelaskan fenomena yang terjadi mengatasi krisis yang dihadapi, dan harapannya setelah muncul teori Keynesian dapat mengatasi krisis yang sedang melanda suatu negara. Selanjutnya, pertama kalinya Keynes menawarkan suatu gagasan mengenai teori permintaan dan penawaran dalam hubungannya dengan hasil produksi atau output. Keynes mengatakan bahwa ketika penawaran lebih tinggi dari permintaan, maka roda perekonomian atau seluruh kegiatan produksi harus diperlambat atau diturunkan agar perekonomian kembali pada keadaan seimbang yang berada di bawah penggunaan tenaga kerja yang optimum. Kondisi suatu perekonomian suatu negara dapat berjalan apabila tingkat permintaan rakyat atau tingkat permintaan sektor produksi dan tingkat pengeluaran pemerintah sama-sama tinggi. Hal itu akan meningkatkan tingkat investasi yang akan meningkatkan tingkat kesempatan kerja. Hingga akhirnya akan meningkatkan tingkat pengeluaran rakyat dan akan menggerakkan perekonomian suatu negara. Menurut ekonomi Keynesian, permintaan memainkan peran penting dalam perekonomian. Perubahan permintaan agregat menyebabkan perubahan dalam output ekonomi. Permintaan agregat juga merupakan alat yang berguna untuk mengendalikan inflasi dan untuk menghilangkan pengangguran siklikal. Lalu yang terakhir ada aspek instrumen kebijakan yang digunakan. Yang pertama ada ekonomi klasik. Dimulai dari teori ekonomi klasik akan dijelaskan beberapa instrumen kebijakan yang saat ini digunakan. Ditinjau dari segi kebijakan ekonomi klasik menjelaskan bahwa pemerintahan tidak perlu melakukan campur tangan atau intervensi apapun. Kalau terjadi resesi atau depresi, GDP menurun dan terjadi pengangguran, kita cuma menunggu saja sampai perekonomian tersebut melakukan proses penyesuaian dan keadaan seimbang pasti akan kembali terjadi. Lalu pada teori ekonomi klasik ditentukan oleh kebijakan moneter, yakni volume transaksi di dalam masyarakat terkandung pada dua hal, yaitu yang pertama volume barang atau jasa yang diproduksi masyarakat, atau yang diukur dengan GDP real dan GDP pada harga konstan, dan dua, tingkat harga umum. Semakin besar GDP diharapkan semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan semakin tinggi harga umum, semakin banyak uang tunai yang dibutuhkan untuk menutup setiap transaksi. Jadi penawaran uang MS oleh harganya, variabel ini disebut variabel Ausgen, yaitu variabel yang nilainya ditentukan oleh unsur di luar sistem persamaan. Permintaan uang MT sama dengan K, PI, di mana K sama dengan suatu konstan dan I, GDP real, P sama dengan harga umum. Kelanjutannya, pada teori ekonomi klasik ini terdapat kebijakan perekonomian seperti subsidi, hak monopoli, dan proteksi tarif sebagai bentuk intervensi pemerintahan tidak diperlukan lagi. Pemikiran mazhab klasik disebut sebagai liberalisme ekonomi. Dinamakan seperti itu karena ajaran tersebut berdasarkan kebebasan pribadi, milik pribadi, inisiatif individu, usaha swasta, dan intervensi pemerintah yang minimum. Istilah liberalisme digunakan sebagai pertentangan terhadap restriksi dan kekangan feodal atas
pilihan pekerjaan, jenis usaha, perdagangan, dan pemilihan individual lainnya. Selanjutnya, ekonomi Keynesian. Sedangkan instrumen kebijakan pada teori Keynesian dapat dijelaskan bahwa untuk kurun waktu tertentu, kebijakan Keynesian tampaknya yang kuat. Mazhab Keynes ini sendiri merupakan suatu mazhab yang dipimpin oleh seorang ekonom Inggris, John Maynard Keynes, pada tahun 1883 sampai 1946, yang intinya dari ekonomi Keynesian adalah gagasan bahwa kebijakan fiskal atau pajak dan pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan sebagai alat untuk pengendali ekonomi. Dalam pemikiran ekonomi, mazhab Keynes telah menjadi tonggak bagi perkembangan ilmu pengetahuan ekonom dan memiliki pengaruh yang besar. Sedangkan bagi pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong kesempatan kerja penuh, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya untuk menghadapi inflasi dengan mengurangi pasokan uang untuk meningkatkan suku bunga yang dapat merendam belanja investasi yang berlebihan, karena mekanisme pasar tidak berjalan secara efektif dan efisien. Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan, yakni kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebarannya pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang, 25-30 tahun, secara periodik 5 tahunan yang disebut Polita Pembangunan 5 tahun. Hasilnya pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventif cek untuk menekankan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah. Selanjutnya, beberapa tokoh-tokoh teori Keynesian mengusulkan dalam memberikan beberapa kebijakan untuk teori ini. Alvin Hansen dan John Hicks adalah salah satu kontribusi terbesar dunia ekonomi yang mengembangkan ISLM model atau dikenal juga sebagai sintesis Hicks-Hansen yang menerangkan bagaimana hubungan antara investment saving atau IS dengan liquidity money supply atau LM dan mampu menggambarkan bagaimana kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter bisa digunakan untuk mengubah pendapatan nasional. Alvin Hansen telah berhasil menemukan kesalahan pada presentasi Keynes, salah satunya seperti penerapan Keynes pada pengembangan model pajak dan pengeluaran yang disesuaikan dengan pajak dan kebijakan pengurangan sebagai utama Keynes. Dalam kritik Alvin Hansen, yang lainnya ada pada kepercayaan Keynes yang terlalu besar akan suku bunga dan kebijakan moneter. Lalu ada persamaan antara pemikiran ekonomi klasik dengan pemikiran ekonomi Keynesian. Dari segi aspek filosofi ekonomi, adanya teori ekonomi klasik karena keadaan ekonomi yang benar-benar didesak oleh keadaan masyarakat pada zamannya dan kemudian berusaha menyusun teori ekonomi ini yang dapat menolong memberikan jawabannya. Sama halnya dengan teori Keynesian, adanya teori Keynesian ini karena untuk mengatasi krisis yang melanda di suatu negara. Karena pada saat itu teori klasik sudah tidak mampu lagi menjelaskan fenomena yang terjadi pada mengatasi krisis yang sedang dihadapi. Karena keduanya bukan saja sama-sama lahir dikarenakan terdesak karena adanya krisis ekonomi yang sedang terjadi di suatu negara. Dari hal itu, keduanya saling bekerja sama dalam hal mengatasi krisis ekonomi yang melanda suatu negara. Pemikiran ekonomi klasik dan pemikiran ekonomi Keynesian mampu perekonomiannya yang berjalan dengan paham laissez-faire seperti keinginan kaum klasik dan neoklasik. Paham tersebut didasarkan atas pendapatan J.B. Say yang mengatakan bahwa penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaannya sendiri atau supply creates its own demand. Melalui paham tersebut, setiap perusahaan pada saat itu berlomba-lomba berhasil menghasilkan barang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya,
Kedua teori ini berasumsi bahwa dalam suatu pasar tidak hanya swasta yang menguasai, tapi juga melakukan intervensi dari pemerintahan untuk mengimbangi. Teori ini merupakan teori pemecah masalah atau solusi dari teori klasik. Dalam teori klasik, permasalahan yang muncul adalah adanya pengangguran, inflasi, dan ketidakmerataan pendapatan. Maka dalam teori Keynesian ini menjelaskan cara untuk mengatasinya. Salah satu yang ditawarkan dalam teori Keynesian dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah peran pemerintah untuk menurunkan pajak untuk produsen sehingga mereka bisa menambah lapangan kerja dan memperkerjakan pengangguran lebih banyak. Sedangkan jika terjadi inflasi, pemerintahan dapat menaikkan bunga di bank sehingga masyarakat ingin menabung. Kelemahan dari teori Keynesian adalah jika hubungan pemerintah dari swasta tidak akur, maka masyarakat yang paling menguasai adalah pemerintahan. Sehingga swasta menjadi tidak bisa lebih mengekspresikan kreativitasnya karena terlalu dibatasi. Kelebihannya jika pemerintahan dan swasta hubungannya baik, maka permintaan agregatnya akan tinggi. Lalu dari aspek nilai ekonomi yang diharapkan. Pada pemikiran ekonomi klasik, pemerintahan campur tangan dalam kegiatan ekonomi sangat kecil, bahkan dapat dianggap tidak ada. Dengan demikian, peranan pemerintah dapat diharapkan harus dibatasi seminimal mungkin. Karena apa yang dapat dikerjakan oleh pemerintah dapat dikerjakan oleh swasta dengan lebih efisien. Pemerintah diharapkan hanya mengerjakan kegiatan yang betul-betul tidak dapat dilakukan oleh swasta secara efisien, seperti di bidang pertahanan, hukum, dan sebagainya. Sama halnya dengan ekonomi Keynesian, pemerintah melakukan lebih banyak campur tangan secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional yang diterapkan secara era Orde Baru, membawa dampak buruk pembangunan yaitu konglomerasi dan bisnis yang syarat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Hanya terdapat sedikit perbedaan di antara dua pemikiran, yakni peran pemerintah yang ada di pemikiran klasik tidak begitu besar ikut campur dalam hal menangani semua hal bersangkutan dengan ekonomi, sedangkan pada Keynesian pemerintah berperan penuh di dalamnya. Selanjutnya, pada kebutuhan transaksi sama dengan pendapatan klasik, di mana tergantung dengan volume barang, harga, dan konstan. Tapi untuk dua faktor lagi, Keynesian berpendapat bahwa permintaan akan uang juga ditentukan oleh faktor berjaga-jaga dan spekulasi. Kebutuhan berjaga-jaga adalah suatu kebutuhan untuk menghadapi situasi yang tidak normal atau darurat. Misalnya sakit, kecelakaan, atau ada kebutuhan mendadak yang memerlukan uang yang tidak terduga sebelumnya. Jumlah kebutuhan untuk jenis ini sama dengan kebutuhan transaksi, yakni tergantung dengan income. Bila dilihat secara prinsip, maka kebutuhan jenis ini juga hampir sama dengan kebutuhan transaksi. Jadi keduanya sama-sama bergantung pada volume barang, harga, konstan untuk mendapatkan permintaan akan uang dan yang akan digunakan untuk faktor berjaga-jaga. Yang terakhir ada aspek nilai ekonomi yang diharapkan. Dalam teori ekonomi klasik ditentukan oleh kebijakan moneter, yakni volume transaksi dalam masyarakat tergantung pada dua hal, yaitu volume barang atau jasa yang diproduksi masyarakat atau yang diukur dengan GDP real atau GDP pada harga konstan. Dan dua, tingkat harga umum sama halnya dengan pemikiran ekonomi Keynesian yang menggunakan kebijakan yang sama dengan kebijakan ekonomi klasik. Pada pemerintahan, pemikiran ekonomi klasik melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong kesempatan kerja penuh, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya untuk menghadapi inflasi dengan mengurangi pasokan uang untuk meningkatkan suku bunga yang dapat meredam belanja investasi yang berlebihan karena mekanisme pasar tidak berjalan secara efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih. Itu tadi yang dapat saya jelaskan mengenai karya ilmiah yang saya buat. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.